Halo, perkenalkan saya Sinta Dewi. Jadi di video kali ini kita akan belajar bagaimana membuat pie chart yang memiliki labels dan polyline menggunakan D3JS. Jadi di sini saya menggunakan coding ground yaitu online D3JS editor. Jadi yang pertama adalah kita bagaimana membuat SVG. Jadi SVG itu membuat gambar menggunakan teks, menggunakan perintah. Jadi yang pertama kita membuat doctype HTML. Kemudian kita membuat style. Nanti style ini isinya adalah semacam properti ataupun untuk style dari pie chart-nya itu nanti. Setelah style ada body. Setelah itu di dalam style ini kita akan mendefinisikan ukuran kanvas dari layar yang di sebelah kanan ini, yaitu kanvasnya si SVG-nya itu. Jadi untuk style-nya ini kita masukkan berupa body, di mana font family-nya adalah Helvetica, dan width-nya adalah 960. Ini adalah ukuran layout-nya ini, dengan height-nya 500. Kemudian kita masukkan untuk SVG-nya. Jadi di sini ditunjukkan dalam 100% dan height-nya 100%. Yaitu kalau misalkan ukuran persennya semakin berkurang, maka gambar pie chart-nya itu akan lebih kecil atau kepotong. Kemudian kita juga menggunakan pad slice dan polyline. Jadi pad slice ini adalah dalam pie itu akan kita bagi per domain atau ada isinya. Jadi itu adalah garisnya itu. Dan polyline ini adalah garis yang menunjukkan. Selanjutnya kita akan load D3JS menggunakan script berikut. Kalau misalnya di preview, dia masih kosong karena belum ada perintah untuk membuat label, pie chart, dan si polyline-nya itu. Selanjutnya, kita akan membuat script. Dimana di dalam script ini ada isinya var SVG. Var SVG sebenarnya di tree select body dan append SVG dan append G. Nah, di sini ada append G yang artinya adalah group. Jadi di sini itu adalah elemen yang dibutuhkan apabila ingin mengelompokkan beberapa elemen SVG bersama. Setelah itu kita menggunakan dalam SVG ini kita ada slices, labels, dan lines. Jadi kita buat atributnya slices, labels, dan line dengan perintah berikut. Nah, kita masih preview, dia belum kelihatan. Selanjutnya adalah kita menentukan ukuran dari SVG-nya itu dalam var width dan var height. Dan di dalam setelah itu kita menggunakan radius. Jadi radius ini didapatkan dengan math-min width, height dibagi 2, di mana width dan height-nya diambil dari nilai 960 dan 450 dibagi 2. Jadi radius ini agar ukuran si pie chart ini sesuai dengan kanvasnya, tidak memotong ataupun tidak berlebih. Setelah itu kita buat variabel pie. Nah, setelah itu kita masukkan, di sini saya masukkan sort null.
Karena nilainya itu tidak melakukan sort size, makanya dia nilainya adalah short null. Kemudian value function-nya kita masukkan juga. Jadi fungsinya akan seperti ini, di mana di tree layout pie itu merupakan dia membuat pie dengan mengakses beberapa seperti value, sort, dan angle-angle. Setelah itu kita membuat yang namanya variable arc. Jadi variable arc ini gunanya adalah untuk membuat lingkaran dalam dan lingkaran luarnya si pie chart. Nah, untuk outer radius merupakan radius untuk lingkaran terluar, dan sedangkan kalau inner radius itu ada di dalamnya. Jadi bentuknya nanti kayak pie chart donat gitu. Nilainya didapatkan dari radius dikalikan 0,8 untuk outer dan inner radius dikali 0,4. Nilai ini tergantung preferensi mau seperti apa. Selanjutnya kita buat yang namanya variable outer arc. Jadi outer arc ini nggak akan digambar di sini, cuman untuk label positioning nantinya. Untuk masing-masing arc itu pasti memiliki radius inner dan outer. Jadi harus menggunakan dua itu. Kemudian kita masukkan SVG attribute ini. Nah, ini tuh gunanya adalah untuk meletakkan objek lingkaran berdasarkan dari ukuran kanvas objeknya. Jadi dia letaknya pas di tengah-tengah. Setelah itu kita buat yang namanya variable key. Run, dia masih belum kebentuk. Ya. Kemudian dalam pie chart itu kita mau masukin nilai-nilainya. Nah, untuk itu kita menggunakan D3 scale ordinal. Dari D3 scale ordinal ini dia mengambil dari domain dan range. Jadi kalau dari domain itu merupakan nilai-nilainya gitu. Nilai maksimum dan nilai minimum apabila itu angka. Jadi contohnya misalkan angka itu angka 1 sampai 100. Dimana kan 1 itu minimum dan 100 itu maksimum. Jadi domainnya cukup 1 sampai 100. Tapi karena ini adalah string, jadi dimasukin nilai-nilainya. Kemudian range ini di sini ditunjukkan dalam RGB. Jadi nanti pie chart-nya akan terbagi jadi RGB-nya itu. Kemudian kita menggunakan setelah itu di sini tuh saya mau menggunakan tombol yang ada namanya randomize. Jadi pie chart-nya bisa di random nilainya. Nah, maka dari itu kita membutuhkan tombol yang namanya random. Nah, jadi akan ada tombol misalnya adalah random di sini, tapi dia belum bisa dijalankan karena belum ada pie chart-nya. Setelah itu baru kita masukkan function data setelah kita buat tombol randomize-nya itu. Nah, di sini udah ada keterangan juga saya tambahin. Jadi function random data ini untuk melakukan fungsi random data, dia menggunakan variable color domain. Jadi ngecek itu dari domainnya ini. Kemudian return labels map function label, di mana dia menggunakan mat random. Jadi mat random ini yang mereka gunakan untuk bisa melakukan randomize-nya itu. Kemudian kita buat yang namanya change random data. Setelah itu kita buat fungsi yang namanya adalah D3 select randomize.
Randomize ini kan dari randomize ini. Kemudian ketika dia diklik, maka dia menjalankan fungsi change random data. Di mana change random data itu dari sini, di mana dia akan jadi random atau acak nilainya. Nah, setelah kita buat tombol dan sudah kita masukkan fungsinya, selanjutnya kita membuat gambarnya itu. Jadi yang kita buat ini ada 3, yaitu pie chart, label, dan polyline-nya. Jadi polyline ini mengarahkan nilai dari si pie chart ke arah labels-nya. Jadi kita buat yang namanya function change data. Di dalam function change data ini ada 3, yaitu kita membuat yang pertama pie slices-nya dulu. Dia menggunakan var slice. Slice kan udah dijelaskan di sini ya, slice, level slice. Kita membuat variabel namanya slice dengan select slices dan pet the slice. Pet slice. Slicesnya udah diambil dari sini gitu. Nah, gunanya di sini adalah ada bentuknya data py data key ini. Jadi dia itu bind data array py dan key itu. Kemudian kita buat slice enter. Karena ini variabel namanya slice, jadi kita buat slice enter. Enter itu gunanya untuk sebuah fungsi untuk membuat placeholder untuk setiap elemen dalam array-nya itu. Kemudian kita tambahkan juga insert pet, style, return color data labelnya itu, nah, atributnya class dan slice. Nah, setelah itu kita buat slice lagi. Dengan transition duration-nya 1000. 1000 di sini ditunjukkan dalam milidetik. Kalau jadi detik itu 1 detik. Dan di sini ada attr twin, di function, discurrent, sebenarnya discurrent. Jadi discurrent ini merupakan sebuah fungsi untuk memperbarui discurrent sesuai dengan nilai barunya. Kemudian kita menggunakan variabel var interpolate. Dan discurrent, interpolate, return function, kemudian return arg interpolate. Nah, setelah selesai itu kita tambahkan yang namanya slice exit. Jadi exit di sini digunakan untuk menghapus elemen yang tidak diperlukan. Kemudian kita tambahkan pula remove. Misalkan kita jalankan, maka dia udah terbentuk bentuk pie-nya, tapi belum memiliki labels dan polyline-nya. Karena ini baru fungsi untuk membuat pie slices-nya aja. Selanjutnya, kita buat yang text labels. Sama seperti sebelumnya, jadi text labels-nya ini membuat variabel text sama dengan svg select dari labels tadi, select all text, data py, data key, sama seperti sebelumnya. Kemudian kita juga perlu membuat yang text enter, sama seperti yang di atas kurang lebih. Nah, dia append text attr py35m return data. Kemudian dia juga menggunakan fungsi middle angle. Jadi middle angle itu untuk mengetahui apakah posisi X akan berada di paling kanan atau berada di paling kiri nantinya. Setelah itu kita juga perlu text transition duration. Sama seperti yang tadi, dia menggunakan 1 detik dan ada ATR transform function. Nah,
kan ada yang namanya ATR dan ATR twin. Kalau ATR twin itu merupakan fungsi untuk argumen kedua. Jadi dia sebuah fungsi untuk argumen kedua. Sedangkan kalau ATTR aja itu hanya menjadi nilai. Dan kita lengkapi kodenya. Kemudian di current var interpolate return function, di mana return function ini adalah isinya adalah var di interpolate, var pose, jadi menggunakan outer arc centroid D2. Nah, kenapa outer arc? Karena agar labelnya itu berada di luar lingkaran yang nggak menutup di dalam. Pose, dan ada return. Nah, di sini ada satu ini minus 1. Gunanya itu untuk mengalihkan dengan 1 atau minus 1 untuk meletakkan label berada di sebelah kanan atau sebelah kirinya. Kita selesaikan dulu sampai ke style twin-nya. Nah, jadi seperti ini. Style twin-nya text anchor function D, sekarang sama seperti tadi, interpolate, dan dia return middle angle D2 kurang dari mat P. Start angle and angle mat itu wakili rasio keliling lingkaran dalam dengan diameternya. Kira-kira itu nilainya kayak P 3,14. Kalau misalkan kita jalankan, ya, ada labelsnya. Jadi, udah ada labelsnya. Kalau misalkan nilainya kita ganti di sini adalah 2, dia akan lebih jaraknya lebih jauh. Jaraknya lebih jauh. Jadi kita balikin. Terus kalau misalkan kita ubah di sini, kita ganti arc aja. Setelah itu kita juga masukkan text exit dan remove. Jadi fungsi untuk membuat si labels itu udah kelar, tinggal kita buat si polyline-nya. Kita masukkan slice to polyline sama seperti dua fungsi sebelumnya, di mana kita membuat variabel polyline dulu. Variabel polyline sama dengan SVG lines, dia select ini maksudnya mengambil dari lines, select all polyline, data by data key. Kemudian sama menggunakan enter dan transition duration. Kemudian kita buat transition duration-nya 1 detik dengan ATR twin function. Nah, jadi ada polyline enter, append polyline. Append ini untuk kayak menyisipkan, menambahkan polyline itu polyline transition duration-nya 1000, 1 detik dengan ATR twin. Point function D, discurrent, for interpolate D3, interpolate discurrent. Jadi dia memperbarui nilainya. Kemudian dia return function T, di mana var D2 itu sama interpolate T. Var pos-nya outer arc centroid, dan pos 0 ini adalah radius dikalikan 0,95 dikalikan
mid angle. Dia sama menggunakan MAPI juga ini untuk menghitungnya, return arc centroid dan outer centroid. Ini juga diselesaikan dulu sampai exit dan remove. Kita preview, maka polyline itu akan mengarah ke labelsnya. Nah, bagaimana si garis-garis ini bisa mengarah ke arah labels karena menggunakan perhitungan dari yang ini, dari fungsi ini. Kalau misalkan kita ubah ini jadi outer arc dan yang ini adalah arc saja, maka previewnya jadi seperti ini. Dimana dia kayak 45 derajat gitu, jadi kayak sudutnya lancip. Jadi kita balikkan ke sini. Nah, jadi pas sesuai sama labelnya. Dimana garisnya ini udah dihitung bahwa dia berada di tengah-tengahnya masing-masing per slice gitu ya. Jadi garis ini berada di tengah-tengah ini, garis yang ini berada di tengah-tengah si slice ini, yang garis ini ada di slice ini. Dan dia juga letaknya pas di tengah-tengah lingkaran yang dalam sama lingkaran yang luar. Karena dia menggunakan mid angle itu, di mana rumus mid angle itu kita sudah buat di atas tadi. Sebentar. Ini nih, function mid angle. Jadi function mid angle ini digunakan untuk si text, baik text label dan si slice to text polylines ini. Kalau misalkan kita eksperimen, kita ganti. Nah, kalau misalkan radiusnya ini dikalikan 0,45, nanti garis polyline yang luar ini ngarahnya ke mencong-mencong gitu, nggak ke luar arah persis ke labelnya. Jadi sekali lagi yang ini angkanya bebas, cuma nilainya yang direkomendasikan adalah 0,95 agar pas dengan si labelnya. Kan kita eksperimen lagi pada sini. Nah, misalkan garisnya ini kita ubah, tadi kan 1 banding minus 1, kita ubah jadi 2 sama minus 2, maka garisnya juga akan lebih panjang gitu. Misalkan kita ubah-ubah lagi, kalau ini diganti cuma arc bukan outer. Nah, maka garisnya juga akan mencong-mencong. Enggak mengarah ke label secara langsung, jadi dia menggunakan si outer centroid. Kenapa centroid? Karena tujuan kita kan memang inginnya dia ada di tengah-tengah. Seperti kayak ini kan center centroid dan outer centroid itu pas berada di tengah-tengah dari per slices-nya. Nah, misalnya kita klik, kita belum klik randomize. Misalnya kita klik randomize, maka nilainya berubah seperti ini. Dia akan melakukan random nilai dari slicesnya terserah, karena kita juga nggak input nilai spesifiknya dari per domain gitu ya, karena kita cuma masukin domain aja. Jadi akan melakukan randomize itu. Nah, seperti yang udah dijelaskan, untuk membuat pie chart ini seperti itu, kita mau ngedit stylenya dari polyline, dimana polyline kan tadi kita udah masukin di style ini ya. Jadi untuk polyline ini di sini ada opacity 0,3 gitu. Misalkan kita masukinnya 9, maka opacity itu kan ketajaman, jadi semakin tebal, semakin besar
angkanya, maka semakin tebal warnanya. Ketajamannya semakin tajam. Itu seperti ini kan jadi lebih tajam. Kemudian kita juga misalkan mau ubah warnanya jadi blue. Maka garisnya jadi warna biru. Nah, stroke width ini adalah lebar dari polyline itu. Misalkan kita mau ganti 5px, berarti garisnya semakin tebal. Dan fill ini merupakan background-nya dari polyline yang misalkan kita ubah jadi black. Nah, jadi dia dari garis garis arc ini sama si outer arc itu akan ditarik garis. Kemudian itu adalah si warna background-nya. Jadi kita mending ubah ke tadi karena tampilannya jadi nggak rapi. Nah, ukurannya jadi bentuknya jadi seperti ini. Misalkan kita ubah-ubah lagi di sini jadi hanya 90% dan ini tetap 100%. Maka dia akan mengecil ukurannya dan randomize ada di situ jadinya. Dan kita ubah juga di sini hanya 90% bersama. Jadi ukuran si SV-nya tuh jadi semakin lebih kecil gitu. Kemudian misalkan kita mau ubah-ubah radiusnya di sini, radius di sini adalah ukuran lingkaran secara umum. Jadi dia ukuran lingkaran secara umum ini, misalkan kita ubah, kita bagi 3, maka lingkarannya harusnya jadi lebih kecil gitu. Nah, berarti memang benar ukuran lingkarannya memang jadi lebih kecil. Misalkan ini kita juga ubah-ubah jadi 0,9. Ukuran outernya jadi lebih tebal. Sedangkan range ini kan adalah warna-warna dari si pie chart-nya itu gitu. Ya. Ya. Mungkin sekitar segitu aja untuk cara membuat labels dengan ada polyline, dengan ada labels dan ada pie chart-nya. Kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih.